Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai pembelajaran kita yang ketiga untuk pelajaran matematika wajib kelas 5 IPA, IPS, dan MAK. Hari ini kita akan mulai memasuki bab yang kedua dengan materi program linear. Kemudian kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang diharapkan kalian dapat miliki setelah mempelajari bab 2 dengan materinya program linear. Dari aspek pengetahuan, kalian sebagai peserta didik nanti diharapkan dapat menjelaskan program linear, dua variabel, dan metode penyelesaiannya. Kemudian dari aspek keterampilan, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Tujuan pembelajaran program linear. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian program linear dua variabel, menjelaskan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, menjelaskan nilai optimum fungsi objektif, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan sebagai penyelesaian dari program linear, menafsirkan nilai optimum yang diperoleh sebagai penyelesaian masalah program linear. Kemudian materi pokok bab 2 dengan judul program linear. Yang pertama, pengertian program linear. 2. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. 3. Nilai optimum fungsi objektif. 4. Penerapan program linear dua variabel. A. Program linear. Program linear adalah suatu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan, memaksimumkan, atau meminimumkan keuntungan atau biaya. Program linear banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan pertanian. B. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini jika X dan Y merupakan variabel dan ABC merupakan koefisien atau konstanta, maka pertidaksamaan linear dua variabel dapat dituliskan sebagai berikut. Contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau kalian perhatikan di sini, dari keempat pertidaksamaan ini ciri khusus dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah tandanya ya. Di baris pertama di sini ada tanda lebih dari, ini adalah tanda pertidaksamaan, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Keempat tanda ini adalah tanda pertidaksamaan. Kemudian dari baris yang pertama kalau kalian perhatikan di sini memuat dua variabel ya, variabel X dan Y. Baris kedua ada variabel A dan B. Baris ketiga variabel X dan Y. Baris keempat variabelnya adalah M dan N. Kemudian yang biasa digunakan memang dalam matematika itu kebanyakan variabel yang digunakan adalah variabel X dan Y. Tapi pada beberapa buku dia juga kadang menggunakan AB, MN, atau huruf-huruf lainnya dalam abjad. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan beberapa pertidaksamaan linear dua variabel yang variabel-variabelnya saling berkaitan. Dengan demikian, dari sistem pertidaksamaan tersebut akan diperoleh himpunan penyelesaian. Dan bentuk umum sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah seperti ini. Dan tanda ketidaksamaannya itu bisa meliputi kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Nilai optimum fungsi objektif. Fungsi objektif merupakan fungsi linear dengan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki himpunan penyelesaian. Dan himpunan penyelesaian merupakan titik-titik yang mengelilingi daerah himpunan penyelesaian dalam diagram Cartesius. Kemudian kesimpulannya, nilai optimum fungsi objektif itu adalah nilai fungsi minimum atau maksimum yang dapat dicapai ketika titik-titik koordinat yang merupakan himpunan penyelesaian disubstitusikan ke dalam fungsi objektif. D. Kita di sini akan membahas atau mempelajari tentang cara menggambar daerah
penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh yang pertama, gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear X lebih dari sama dengan 0. Dari sini kita bisa lihat ya sebenarnya untuk pertidaksamaan linear, gambar yang akan dihasilkan itu adalah gambar berupa garis lurus. Dan untuk menggambar garis lurus, nanti kita akan perlu koordinat titik koordinat, maaf. Nah, tahapan pertama, jadi untuk menggambar kita harus cari dulu tuh titik koordinat. Untuk mencari titik koordinat kita mudah ya di sini, karena di sini hanya satu variabel. Maka untuk mendapatkan titik koordinat kita tinggal rubah tanda pertidaksamaan pada soal ini dengan tanda sama dengan. Jadi yang awalnya X lebih dari sama dengan 0, kita rubah menjadi X sama dengan 0. Dan X sama dengan 0 inilah yang disebut sebagai titik koordinat yang kita gunakan nanti untuk menggambar garis. Kemudian di sini kesimpulannya ya, karena X lebih dari sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi daerah himpunan penyelesaian itu akan dimulai dari 0. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan lagi di sini, di bawah tanda lebih dari itu ada tanda sama dengan ya. Ini berarti angka yang setelah tanda lebih dari sama dengan ini dia akan masuk ke dalam nilai X. Jadi X-nya dia dimulai dari 0. Maka dia di sini dimulai dari 0. Kenapa 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya? Karena di sini lagi kalian perhatikan nilai X-nya diminta lebih dari. Maka kita ambil mulai dari 0 dan selanjutnya lebih dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka akan terbentuk gambar seperti ini. Kita pertama gambar garis lurus mendatar, ini namanya sumbu X, dan yang vertikal namanya sumbu Y. Perpotongan dua sumbu ini di tengah-tengah, di sini terdapat titik 0. Kemudian selanjutnya ke kanan dia makin besar angkanya dari 0, selanjutnya ada 1, 2, dan makin ke kiri dia makin kecil, min 1 dan min 2. Kalau kalian perhatikan sini bidang kartesiusnya yang Ana letakin angkanya itu cuma angka-angka pada sumbu X ya, karena memang soalnya diminta X lebih dari sama dengan 0. Jadi nilainya itu berada pada sumbu X. Nah, kemudian tadi kita sudah dapatkan titik koordinatnya adalah X sama dengan 0. Berarti kita tinggal letakkan titik di sumbu X dengan koordinat 0 atau angka 0. Di sini kita taruh titik. Nah, di sini adalah koordinat X sama dengan 0. Dan dari sini kita tinggal gambar garis lurus. Garisnya sejajar sumbu Y. Kebalikannya ya, jadi kalau kalian disuruh gambar dengan variabel X, pertidaksamaan linear dengan variabel X, maka gambar yang dihasilkan adalah gambar berupa garis lurus dan garisnya itu akan sejajar sumbu Y. Jadi kalau X dia bakal sejajar sumbu Y. Nah, kemudian yang perlu kalian lihat lagi di sini, kalau dia ada tanda sama dengan di bawahnya, maka garisnya itu lurus tanpa putus-putus. Ini garis kuning ini adalah garis yang menggambarkan nilai X sama dengan 0. Tapi disoalkan diminta X-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti nanti gambarnya itu berupa daerah himpunan penyelesaian. Nah, daerah himpunan penyelesaian terletak di sebelah kanan. Kenapa? Karena diminta X-nya lebih dari sama dengan 0. Nilai-nilai yang lebih dari sama dengan 0 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan angka-angka yang yang terdapat di nilai X lebih dari sama dengan 0 itu adalah angka-angka yang terletak di kanan sumbu X. Contoh yang kedua, kalian disuruh gambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear Y lebih dari sama dengan 0. Tahapannya sama, kalian cari titik koordinat di sini, tanda pertidaksamaan tinggal dirubah menjadi sama dengan. Jadi koordinat yang kita dapatkan adalah Y sama dengan 0. Kemudian daerah himpunan penyelesaiannya kita bisa dapatkan dari soalnya ya. Y lebih dari sama dengan 0, maka nilai Y yang memenuhi daerah himpunan penyelesaiannya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Ingat 0-nya masuk karena ada tanda sama dengan. Dia makin ke atas angkanya makin besar ya, karena diminta Y lebih dari sama dengan 0. Gambarnya masih sama, yang mendatar sumbu X, vertikal sumbu Y, perpotongan keduanya 0,
Dan angkanya sekarang beda ya, di angkanya ke atas. Karena apa? Karena yang diminta adalah gambar Y lebih dari sama dengan 0. Maka kita letakkan titik-titiknya di Y lebih dari sama dengan 0 di sumbu Y. Nah, kemudian apa selanjutnya? Kita buat titik Y sama dengan 0. Ini Y, 0-nya di mana? Sama di sini. Ini titik koordinat Y sama dengan 0. Kemudian berlawanan ya. Kalau tadi kan nilai X yang diminta adalah X lebih dari sama dengan 0, maka gambarnya dia akan sejajar sumbu Y. Nah, sekarang kebalikannya. Jika yang diminta adalah nilai Y atau tidak sama linear Y lebih dari sama dengan 0, maka nanti garisnya bakal sejajar sumbu X berlawanan. Soalnya Y, tapi garisnya sejajar sumbu X. Nah, di sini di mana daerah himpunan penyelesaiannya? Daerah himpunan penyelesaiannya adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti nilainya atau daerahnya adalah di atas. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian untuk Y lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, kalian disuruh gambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear X kurang dari 2 tanpa tanda sama dengan. Cara menjawabnya sama, tanda pertidaksamaan kalian tinggal ganti menjadi tanda sama dengan. Jadi koordinat yang kita dapatkan adalah nilai. Koordinat yang kita dapatkan adalah titik X sama dengan 2. Kemudian kesimpulannya di sini, karena X kurang dari 2, maka nilai X yang memenuhi daerah himpunan penyelesaiannya dimulai dari 1. Angka 2-nya nggak masuk ya, karena nggak ada tanda sama dengan, dan diminta X-nya kurang dari 2. Angka yang kurang dari 2 itu berarti kan 1. Lanjut ke kiri terus 0. Di sini maaf kurang ya, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Gambarnya masih sama, sumbu X dan sumbu Y yang kita gunakan bidang kartesius, titik 0 di tengah-tengah. Kemudian di sini adalah variabel yang tersedia adalah X, maka angka-angka yang saya letakkan itu adalah angka-angka yang terletak di sumbu X. Nah, kemudian koordinat yang kita dapatkan tadi adalah nilai X sama dengan 2. Maka di angka 2 yang terletak di sumbu X kita kasih titik hitam dan garisnya berlawanan. Kalau dia variabelnya X, maka garisnya akan sejajar Y. Nah, kalau kalian perhatikan lagi di sini bedanya garisnya putus-putus. Kenapa? Karena pada tanda pertidaksamaan di soal ini tidak ada tanda sama dengan. Kalau dia nggak ada sama dengan, berarti garis yang dihasilkan itu adalah putus-putus. Artinya apa? Artinya angka 2 yang terdapat pada soal ini yang kita buletin hitam ini, dia nggak termasuk ke dalam nilai X. Karena di sini juga ditulis ya sebenarnya nilai X-nya dimulai dari 1. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri. X kurang dari 2. Di sini yang kedua yang kurang dari 2 adalah di sebelah kirinya. Contoh keempat, gambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear Y lebih dari min 1. Sama, tanda pertidaksamaannya dirubah jadi sama dengan, jadi koordinatnya adalah Y sama dengan min 1. Kesimpulannya, karena Y lebih dari min 1, maka nilai Y yang memenuhi daerah himpunan penyelesaiannya dimulai dari Y sama dengan 0. Ingat, min 1-nya nggak masuk. Kenapa? Karena nggak ada sama dengan. Diminta Y-nya lebih dari min 1. Berarti angka setelah min 1 itu berapa? Angka setelah min 1 ke kanan ya, 0. Selanjutnya ke kanan terus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Gambarnya sumbu X, sumbu Y, angka 0 di tengah-tengah, dan titik selanjutnya sejajar atau terletak di sumbu Y. Nah, di sini kalian perhatikan nilai Y yang kita dapatkan tadi adalah min 1. Maka kita letakkan nokta hitam di Y sama dengan min 1. Nah, di sini garisnya putus-putus atau lurus terus? Ya, putus-putus. Karena tidak ada tanda sama dengan di bawahnya. Kemudian daerahnya di atas atau di bawah? Lihat angka yang kita hasilkan tadi 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 terletak di atas garis Y lebih dari min 1. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adanya di atas garis yang putus-putus.
Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Kelima, gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 3x kurang dari 12. Masih sama, tanda sama dengannya kita tulis, tanda pertidaksamaan ini kita ganti menjadi tanda sama dengan. Jadi 3x kurang dari 12 berubah menjadi 3x sama dengan 12. Yang kita cari di sini adalah nilai x. Kalau tadi di contoh 1 sampai 4 itu kan di depan variabel x angkanya 1 ya. Jadi kita nggak perlu pindahkan, atau kita nggak perlu cari lagi nilai x-nya, kita nggak perlu bagi-bagi lagi. Tapi di sini kan koefisien di depan x-nya itu kan 3. Jadi gimana caranya supaya angka atau koefisien di depan x-nya itu nggak ada alias 1. Jadi caranya yang pertama, kalian bisa bagi kedua ruas yaitu 3x dengan 12, kalian bagi dengan 3. Kenapa 3? Karena supaya 3x berubah menjadi 1x itu harus dibagi dengan 3. Atau gampangnya lagi, kenapa dibagi 3? Kalian lihat nih, di depan x angkanya berapa? 3. Maka kalian ganti 3. Kalau angka di depan x adalah 5, maka kalian bagi dengan 5. Atau cara yang berikutnya, kalian bisa gunakan cara seperti ini yang biasa kita gunakan ya. Lebih mudah mungkin. Di sini 3x-nya berubah jadi x, sama dengannya kamu tulis 12-nya juga ditulis ulang, kemudian angka 3-nya itu pindah ruas. Karena awalnya dia bentuknya perkalian, maka dia ketika pindah ruas berubah menjadi pembagian. Jadi 3x pindah ruas, 3-nya pindah ruas menjadi pembagian karena awalnya perkalian. Berubah menjadi 12 dibagi 3. 12 bagi 3 hasilnya berapa? 4. Sama juga kayak tadi, 3x dibagi 3 tinggal x, 12 bagi 3 hasilnya 4. Maka cara seperti ini pun sama hasilnya, 12 bagi 3 langsung hasilnya 4. Jadi koordinat yang kita dapatkan di sini adalah x sama dengan 4. Nokta hitam yang akan kita buat nanti di bidang kartesius itu terletak di x sama dengan 4. Kemudian di sini karena x yang kita dapatkan adalah 4, maka kita balikan lagi tandanya ya. X kurang dari 4, maka nilai x yang memenuhi daerah himpunan penyelesaian itu dimulai dari x sama dengan 3. Ingat, gak ada tanda sama dengan, berarti 4-nya gak masuk. Nah, x kurang dari 4, x yang kurang dari 4 berarti kan 3. Makin ke kiri 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Kalau digambarkan, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Sumbu x, sumbu y, 0 di tengah-tengah. Ini variabelnya x, maka di x kita buat titik-titiknya. Kalau kalian perhatikan di sini saya pakai skalanya 2 ya. 2, 4, selanjutnya adalah angka 6, 8 dan seterusnya kalau kalian mau buat. Kemudian kalau di sini pakai skala 2, maka sebelah kiri pun harus pakai skala 2. Samain ya. Min 2, min 4, min 6, min 8 dan seterusnya. Selanjutnya kita letakkan titik di x sama dengan 4. Ini sumbu x. 4-nya mana? Di sini. Berarti letakkan titik x sama dengan 4 di sini. Nah, kemudian kita tarik garisnya sejajar sumbu y. Nah, kalau soalnya x, maka garis yang dihasilkan akan sejajar sumbu y. Kenapa putus-putus? Lagi-lagi karena tidak ada tanda sama dengan. Alasan lain kenapa putus-putus, ini menandakan kalau nilai x-nya, 4-nya ini dia tidak masuk ke dalam nilai x. Karena x-nya dimulai dari berapa tadi? 3, 2, 1, dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan lagi, ini angka-angkanya terletak di sebelah mana garis? Sebelah kiri garis atau sebelah kanan garis warna kuning? Ya, sebelah kiri garisnya ya. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sebelah kiri garis berwarna kuning. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan linear 3x kurang dari 12. Contoh ke-6. Gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 3x plus y kurang dari 12. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dengan dua variabel. Kita masuk ke contoh menggambar daerah penyelesaian dengan dua variabel. Tahapannya lebih panjang ya daripada yang sebelumnya. Jadi di sini cara menjawabnya,
3x plus y kurang dari 12 untuk menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menentukan titik potong terhadap sumbu y. Nah, jika yang dibutuhkan adalah titik potong terhadap sumbu y, maka kita harus mensubstitusikan, menggantikan nilai x dengan 0 ke persamaan soal yang tadi ya. Tandanya aja tinggal dirubah, tanda kurang darinya kita rubah jadi sama dengan. Sama seperti yang sebelumnya. Ini di sini kan kita mau mencari titik koordinat. Untuk mencari titik koordinat selalu tanda pertidaksamanya kalian rubah menjadi tanda sama dengan. Jadi 3-nya turun, x-nya kalian substitusi atau gantikan dengan 0. Y-nya turun, 12-nya turun. 3 kali 0 hasilnya 0, plus y masih sama dengan 12 juga sama. 0 tambah y sama dengan y, 12-nya turun. Jadi y-nya kita dapatkan di sini adalah 12. X-nya 0, y-nya 12. Jadi koordinat titik yang pertama adalah 0,12. Koordinatnya terdapat 2 titik ya, x dan y, karena di soal juga variabel yang digunakan 2, x dan y. Kemudian yang kedua, kita menentukan titik potong terhadap sumbu x. Kebalikan dari tadi, y sudah, titik potong terhadap sumbu y sudah. Nah, sekarang tahapan kedua kita cari titik potong terhadap sumbu x. Jika mencari titik potong terhadap sumbu x, maka yang kita substitusi adalah nilai y sama dengan 0. Kebalikannya. Kepersamaan mana? Kepersamaan yang awal. 3x plus y sama dengan 12. Sama 3x turun, sekarang yang kita gantikan adalah nilai y dengan 0. Y diganti 0, 12-nya turun. 3x tambah 0 sama dengan 3x, 12-nya tetap turun. Nah, di sini x-nya sama dengan 12-nya tulis ulang, 3-nya karena perkalian sama seperti yang tadi ya, 3-nya pindah ruas menjadi pembagian. Jadi 12 bagi 3. Jadi nilai x-nya hasilnya sama dengan 4. Koordinat itu selalu x, y. X-nya 4, y-nya 0. Ini juga sama tadi. X-nya 0, y-nya 12. Jadi di sini sudah kita dapatkan 2 koordinat. Nah, dari 2 koordinat ini nanti kita buat tabelnya biar lebih jelas ya. Tabel titik potong. Tabel titik potong kita dapatkan dari perhitungan yang tadi. Ini hanya bentuk lain penulisan aja. Jadi jika x-nya 0 tadi pada tahapan pertama, maka y-nya bakal didapatkan hasilnya 12. Maka koordinat x, y akan dituliskan menjadi seperti ini, 0,12. Tahapan yang kedua tadi diubahkan, diganti ya, nilai y-nya 0, maka x yang didapatkan hasilnya 4. Maka koordinatnya berubah menjadi 4,0. Nah, kita gambarkan diagram kartesius. Mendatar sumbu x, vertikal sumbu y. Tengah-tengahnya adalah 0. Nah, kemudian kita tinggal buat skalanya mau berapa. Di sini Ana buat skalanya 2 karena dia angkanya 12 ya, besar. Kalau 1 itu kepanjangan, jadi Ana buat 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, ya 6, seterusnya 8, 10, dan 12. Nah, di sini yang pertama, koordinat yang pertama adalah 0,12. X-nya 0. X-nya 0, Y-nya naik ke atas 12. Jadi titiknya di sini. Ini adalah titik 0,12. Kalau salah satu koordinatnya, titik koordinatnya ada 0, maka nokta hitamnya ini bakal terletak di sumbunya. Kemudian koordinat yang kedua adalah 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. X-nya 4, Y-nya 0 di sini kan, berarti letak titiknya adalah di sini. Ini adalah koordinat titik 4,0. Kalian tinggal lihat aja sih sebenarnya. Ini angka yang selain 0 itu punya sumbu x kan, berarti 4-nya ini terletak atau nokta hitamnya terletak di sumbu x. Kalau ini kan angka yang selain 0-nya itu adalah angka yang menunjukkan sumbu y, 12, berarti y-nya 12.
Nah, dari dua nokta hitam ini kita tinggal hubungkan. Nah, garisnya seperti ini. Kenapa putus-putus? Tadi soalnya kan tanpa sama dengan di bawahnya ya. Nah, kemudian di sini tahapan berikutnya tahapan ketiga kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaian. Untuk dua variabel, persamaan dua variabel, kita akan melalui 3 tahapan seperti ini. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita akan melakukan uji titik ya. Uji titik ini kita ambil sembarang titik yang terletak pada diagram Kartesius ini, selain titik-titik koordinat yang ada atau yang dilewati oleh garis biru ini ya. Dan biasanya untuk menguji titik yang paling mudah kita gunakan adalah titik 0,0. Titik 0,0 adanya di sini. Ini 0,0. Nah, substitusi titik 0,0 ke persamaan yang terdapat pada soal tadi. Soalnya adalah 3x plus y kurang dari 12. Jadi tinggal ditulis ulang. Di sini x-nya diganti 0, y-nya juga disuruh ganti 0. Berarti 3-nya turun, x-nya kalian ganti 0, y-nya kalian ganti 0. Tandanya turun, 12-nya turun. 3 kali 0, 0. Ditambah 0-nya turun, kurang dari 12. 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 kurang dari 12. Ini merupakan pernyataan yang bernilai apa? Bernilai benar. Benar nggak? 0 kurang dari 12. Benar kan ya? Nah, berarti ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Buat apa nih? Lihat di diagram Kartesius. Tadi titik uji yang kita ambil ada titik 0,0. Titik 0,0 terdapat di sini ya. Setelah diuji atau disubstitusikan atau digantikan nilai x dan y-nya dengan 0,0, ternyata pada akhir kita dapat kesimpulan kalau pernyataannya itu bernilai benar. Maka titik uji 0,0 ini adalah titik yang termasuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian. Maka daerah himpunan penyelesaiannya itu bakal seperti ini. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu terletak di bawah garis. Kenapa? Karena tadi titik uji 0,0-nya ini termasuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian. Jadi dia harus diarsir. Oke. Nanti silakan diulang-ulang lagi videonya untuk lebih jelasnya lagi, atau baca buku yang kalian punya. Dan contoh selanjutnya Ana mau kasih lagi ya. Contoh yang terakhir, contoh ke-7, soalnya sama, cuman tandanya aja di sini beda. Kalian masih disuruh gambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 3x plus y min 12 lebih dari sama dengan 0. Jawab. 3x plus y kurang 12 lebih dari sama dengan 0. Ini kan bentuk penulisannya dalam bentuk implicit ya. Jadi min 12-nya ini biasanya kan terdapat di setelah tanda pertidaksamaan. Maka kita rubah dulu nih biar biasa gitu, biar sesuai yang kita biasa lihat. Jadi 3x-nya tulis, y-nya tulis, lebih dari sama dengan tulis, 0-nya tulis, min 12-nya pindah ruas jadi plus 12. Nah, jadi seperti ini, 3x plus y, 0 tambah 12 itu hasilnya sama dengan 12. Nah, dari pertidaksamaan ini yang kita ambil adalah pertidaksamaan yang terakhir ini. Kemudian karena kita mau mencari titik koordinat, tanda pertidaksamaannya harus dirubah menjadi tanda sama dengan. Sama seperti tadi, ikuti langkah-langkah atau 3 langkah yang tadi di awal. Yang pertama, kita cari titik potong terhadap sumbu y. Perhitungannya masih sama ya. Kalau titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya harus 0. Didapatkan sama kayak tadi. Kalau x-nya 0, y-nya 12. Ingat ini angkanya sama aja, cuman tandanya aja beda. Nanti di akhir gambarnya yang berbeda. Perhitungannya sama. Jadi y sama dengan 12. Jadi koordinat yang pertama adalah 0,12. Kemudian langkah kedua, cari titik potong terhadap sumbu x. Jika titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Masih sama. Kayak tadi tinggal diganti y-nya 0, didapatkan di sini x-nya sama dengan 4. Maka koordinatnya adalah 4,0. Dengan demikian tabel titik potongnya pun masih sama, 0,12 dan 4,0. Nah, diagram Kartesiusnya yang membedakan sedikit ya. Nah, perhatikan di sini 0,12 dia masih sama titiknya di sini. Kemudian 4,0 masih sama di bawah.
Nah, dihubungkan garisnya. Nah, di sini garisnya lurus terus tanpa putus-putus karena tadi di soalnya memang ada tanda sama dengannya. Nah, di sini tahapan ketiga, kita lanjut ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga masih tentang pengujian titik. Titik yang kita pakai juga masih 0,0. Oke, masih sama, disubstitusikan ke soalnya, tapi soalnya di sini sedikit berbeda ya, tandanya lebih dari sama dengan. Kalau tadi kan yang soal contoh ke-6 itu kan kurang dari. Nah, ini lebih dari sama dengan. Substitusi, x-nya 0, y-nya 0, x-nya tinggal diganti 0, y-nya ganti 0, semua perhitungan ternyata sama, hasilnya 0. Nah, di sini pernyataan akhirnya kalian lihat. 0 lebih dari sama dengan 12. Ini pernyataan yang bernilai apa? Bernilai salah. Karena dia bernilai salah, maka titik 0,0 ini tidak termasuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian. Dengan demikian yang diarsir itu adalah daerah yang bagian atas. Semuanya ini seluruhnya. Jadi 0,0 ini nggak diarsir. Nah, seperti ini bedanya. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.